Oke teman-teman, kita lanjut Herjai episode 60-nya ya. Sebelum itu, tolong bantu aku untuk subscribe, like, share, dan komen channel ini ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui episode sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan suara tembakan setelah Hazar meninggalkan Azize. Hazar dan Nasuh yang terkejut langsung mendatangi Azize. Ternyata Azize hanya menembakkan pistol pada dinding. Hazar marah dan berkata pada Azize untuk tidak bermain-main dengan pikirannya dan memperingati Azize untuk menjauh darinya. Kemudian Hazar pun pergi meninggalkan Azize. Cihan berhasil menemukan Yaren dan Fusun. Cihan mencegah Fusun untuk menembak Yaren. Tapi Yaren mengatakan pada Cihan kalau ini sudah berakhir dan Yaren sudah pasrah. Fusun pun senang mendengarnya. Kemudian Cihan melawan dengan menembaki anak buah Fusun. Cihan dan Fusun pun saling todong satu sama lain. Yaren berusaha menghentikan Cihan dan Fusun dengan mengatakan kalau dia sedang hamil. Fusun dan Cihan terkejut mendengarnya dan menurunkan masing-masing pistol mereka. Akhirnya Cihan bisa membawa Yaren pulang ke rumah. Handan pun menyambut dengan rasa syukur dan haru. Di rumah Reyan yang sedang ke kamar mandi tiba-tiba mengalami sakit pada perutnya. Miran mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi dari luar dan khawatir pada Reyan. Tetapi Reyan yang sudah kesakitan tidak bisa menggapai pintu untuk membuka kunci. Akhirnya Miran mendobrak pintu dan membawa Reyan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Reyan segera mendapat penanganan dari petugas. Miran menunggu kabar Reyan dengan gelisah. Reyan sudah merasa baikan setelah mendapatkan pertolongan dari petugas. Petugas mengatakan kalau pendarahan yang Reyan alami terakhir kalinya merupakan tanda yang tak baik untuk kandungannya. Dan petugas akan mempelajarinya lebih lanjut. Setelah kuat berjalan, Reyan keluar menghampiri Miran dan mengatakan kalau semuanya baik-baik saja karena tidak ingin membuat Miran khawatir. Keesokan harinya, Miran melihat kegelisahan pada Reyan dan Miran curiga sepertinya Reyan menyembunyikan sesuatu. Miran menanyakan hal itu pada Reyan. Reyan mengatakan kalau Fusun mempunyai seorang putri, kemudian Azize mengadopsinya. Dan Reyan meminta Miran untuk mengatakan pada Azize agar mengembalikan putri Fusun. Reyan juga meminta Miran untuk memaafkan dan tidak bermusuhan dengan Azize, karena bagaimanapun Miran adalah cucu Azize. Miran pun mengabulkan permintaan Reyan karena bila hal itu bisa membuat Reyan bahagia. Ada Dilsah yang menguping percakapan Reyan dan Miran dari luar kamar dan merasa kecewa atas keputusan Miran. Setelah itu, Reyan hendak pergi ke rumah sakit karena mendapat telepon dari petugas rumah sakit mengenai kandungannya. Dilsah mendatangi dan memarahi Reyan karena membujuk Miran untuk berdamai dengan Azize dan meminta Reyan untuk tidak mempengaruhi Miran. Zehra dan Nenek Sukran datang untuk menghentikan kemarahan Dilsah. Tetapi Dilsah yang sudah emosi malah ingin menampar Reyan. Kemudian Miran datang dan berteriak pada Dilsah. Dilsah pun terkejut karena perlakuannya pada Reyan diketahui oleh Miran. Miran kecewa pada Dilsah yang melakukan hal kasar pada Reyan dan segera membawa Reyan pergi. Hazar mendatangi rumah Reyan karena mendengar ada suara keributan dan bertanya apa yang terjadi. Zehra mengatakan kalau Dilsah ingin menampar Reyan dan Zehra mengatakan kalau Dilsah juga pernah menikam Azize. Hazar terkejut mengetahui hal itu dan menanyakan kepada Dilsah, tetapi Dilsah tidak bisa berkata apa-apa. Nenek Sukran pun membawa Dilsah masuk ke dalam rumah. Asiye yang juga tahu tentang kejadian itu segera melapor pada Mahfuz.
Fusun mendatangi rumah Sodoglu untuk menjemput Yaren dan berencana akan memeriksakan kehamilan Yaren. Handan pun ikut pergi menemani Yaren. Rean sudah memeriksakan kandungannya dan dokter mengatakan kalau hasilnya tidak baik. Dokter hendak memberitahu Miran, tetapi Rean melarangnya dan mengatakan kalau nanti Rean sendiri yang akan memberitahu kepada Miran. Rean keluar ruangan dan mengatakan pada Miran kalau kandungannya baik-baik saja. Fusun, Yaren, dan Handan sampai di rumah Aslambe. Handan menanyakan kepada Fusun yang malah membawa Yaren ke rumah Aslambe, bukannya ke dokter. Fusun mengatakan kalau dia telah meminta dokter datang ke rumah Aslambe untuk memeriksakan kehamilan Yaren. Yaren pun masuk ke dalam kamar dan dokter sudah menunggu untuk memeriksanya. Handan menunggu di luar kamar dengan gelisah dan terus berusaha menelpon Cihan. Cihan yang mendapatkan kabar itu langsung bergegas menyusul ke rumah Aslambe. Beberapa saat kemudian, Yaren sudah selesai diperiksa. Yaren mengatakan pada dokter kalau dia tidak hamil dan meminta dokter untuk berbohong pada Fusun dengan menawarkan dokter itu beberapa jumlah uang suap. Tetapi dokter itu menolaknya. Yaren dan dokter keluar kamar dan segera Fusun menanyakan bagaimana hasilnya. Yaren ketakutan kalau kebohongannya diketahui oleh Fusun. Dokter mengatakan sebenarnya kalau Yaren sedang hamil. Semua orang terkejut termasuk Yaren yang baru mengetahui kalau Yaren memang benar-benar sedang hamil. Cihan dan Handan segera ingin membawa Yaren pulang. Tetapi Fusun melarangnya dan berkata kalau Yaren akan tinggal bersamanya. Yaren pun menyetujui permintaan Fusun. Miran dan Rean datang ke rumah Esma untuk bertemu Azize. Miran berkata pada Azize kalau dia akan memaafkan Azize jika Azize bersedia mengembalikan putri Fusun. Azize tersenyum senang dan sangat bahagia mendengarnya. Miran dan Rean pun pergi meninggalkan Azize. Sesaat kemudian datang Azra yang juga menemui Azize. Azra yang sudah curiga mengenai latar belakang dirinya langsung mengajukan pertanyaan pada Azize. Azra bertanya apakah sebenarnya ibu kandungnya masih hidup. Lalu kenapa dia diadopsi oleh Azize? Azize menjawab kalau itu semua atas permintaan ayah Azra. Miran dan Rean membeli banyak perlengkapan untuk menyambut kelahiran anak mereka dan meletakkan semua barang itu di sebuah kamar. Ada Dilsah yang melihat ke arah mereka dengan sinis. Kemudian Miran meninggalkan Rean untuk urusan pekerjaan. Rean yang sendiri di dalam kamar merasa sedih mengingat kondisi kandungannya yang buruk. Mahfuz yang sudah mengetahui keributan Rean dan Dilsah datang ke rumah Rean dan mencoba menghibur Rean. Rean melihat kesungguhan penyesalan dari Mahfuz dan Rean sudah memaafkan Mahfuz. Ada Hazar yang juga datang ingin menemui Rean. Hazar merasa tak enak karena mengganggu Rean dan Mahfuz. Namun Mahfuz tidak mempermasalahkannya dan mengatakan kalau dia akan segera pergi. Hazar pun menyapa Rean dan anak yang dikandung Rean. Rean memberitahu Hazar kalau dia dan Miran telah menemui Azize dan memberi Azize kesempatan lagi. Miran, Firat, Azad, dan Cihan sudah berkumpul di kantor untuk mengadakan rapat. Firat mengatakan kalau ada sejumlah dana perusahaan yang ditransfer ke rekening pribadi tanpa diketahui oleh pemegang saham. Azad ingat kalau Cihan pernah membicarakan tentang dana itu dan telah dikirimkan ke rekening Azad. Lalu Azad berkata kalau dia akan mengganti semua kerugian dan dia ingin mengundurkan diri dari perusahaan. Azad meminta untuk dilakukan pemilihan ketua dewan baru. Azad keluar dari ruangan rapat dan tak sengaja bertemu dengan Gonul. Azad kemudian mengajak Gonul untuk mengobrol. Azad mengatakan tentang kebenaran perasaannya terhadap Gonul
dan Gonul pun bersedia berjuang bersama dengan Azad selama mereka tidak menyerah. Di rumah Aslam B, anak buah Fusun mengantarkan paket dari Azize untuk Fusun, yaitu sebuah bukti surat yang ditulis oleh ayah Azra yang menceritakan kalau ibunya Azra tak mau merawat Azra dan memilih meninggalkan Azra pada ayahnya karena lebih memilih uang dan nama keluarga Aslam B. Kemudian ayahnya meninggal karena sakit. Surat itu pun Azize berikan pada Azra yang tadi meminta penjelasan kepada Azize. Hazar yang tidak terima kalau Miran telah memberi kesempatan kepada Azize. Kemudian Hazar mendatangi rumah Azize dan berkata akan mengabulkan permintaan Azize untuk memanggilnya ibu jika Azize mau pergi jauh tanpa memberitahukan kepada siapapun. Cerita berpindah pada Reyan dan Miran yang sedang bermain bersama anak lelaki mereka. Kemudian ada anak perempuan mereka yang sedang bermain ayunan, mengajak saudara laki-lakinya untuk bermain ayunan bersama. Mereka berdua pun duduk di ayunan yang sama. Kemudian Miran dan Reyan menengok ke arah anak mereka, namun kedua anak itu sudah tidak ada. Miran pun terbangun dari tidurnya dan ternyata itu hanya mimpi Miran. Reyan memberi Miran minum dan mencoba menenangkan Miran. Keesokan harinya, Reyan pergi menemui dokter. Reyan teringat perkataan dokter saat pemeriksaan kehamilan sebelumnya, kalau Reyan harus menghentikan kehamilannya karena akan membahayakan hidup Reyan. Kemudian Reyan memberi keputusan kepada dokter bahwa dia akan tetap melanjutkan kehamilannya meskipun itu mengancam hidupnya. Sekian dulu cerita Herjai episode 60-nya ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui episode sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih.